selamat datang di podcast Suara Dalam Jeda, produksi penamara.id. Di podcast Suara Dalam Jeda ini, kita akan banyak ngomongin soal isu-isu yang ringan, tapi juga reflektif, mulai dari isu sosial, hukum, terus budaya, dan juga berbagai fenomena atau kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita berkesempatan untuk ngomongin sesuatu yang sebenarnya cukup menarik ya, karena ini baru terjadi beberapa hari yang lalu, di mana Soeharto yang kita tahu baru saja ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pahlawan nasional. Dan isu ini sebenarnya cukup menarik ya untuk dibahas gitu, karena ketika kita berbicara soal pahlawan, ya, itu yang pasti terbesit di pikiran kita adalah seseorang yang cukup berjasa gitu ya. Dia punya andil yang begitu besar terhadap bangsa dan juga negaranya. Dia adalah seorang yang punya peran dan berdampak besar gitu ya bagi perubahan suatu bangsa dan juga negara. Tapi ketika kita bicara soal Soeharto, Bapak Soeharto, presiden kedua kita, yang pasti terbesit pertama kali ketika mendengar nama Soeharto adalah kepemimpinan yang lama gitu ya, 32 tahun, kemudian pelanggar HAM berat, kemudian Petrus gitu ya, terjadi pada saat era Orde Baru. Kemudian banyak juga soal peristiwa-peristiwa yang kemudian sangat mencekam ya, yang terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Ketika kita mendengar nama Soeharto gitu, yang sekarang dia sudah diberikan gelar sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan buat banyak perempuan ternyata itu punya dampak yang begitu besar ya ketika Soeharto itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional, karena biar bagaimanapun pereduksian nilai-nilai perjuangan perempuan atau gerakan perempuan itu terjadi di era Soeharto, di mana terjadi penurunan gerakan progresif perempuan karena banyak pemberedelan, kemudian banyak pengembalian fungsi dan juga gerakan perempuan dari yang tadinya bersifat publik, kemudian kembali lagi ke dalam urusan-urusan domestik, dan itu terjadi di era Soeharto atau Orde Baru. Nah, untuk sekarang udah bareng nih bersama dengan gua hari ini, yaitu Jessica dari Puantara. Jadi Puantara ini adalah komunitas feminis di Tangerang Raya, di Kota Tangerang, kemudian Tangerang Selatan, dan juga di Kabupaten Tangerang. Dan fokus dari Penamara ini adalah mereka sering banget ngajakin kita untuk berpikir ulang soal tubuh, kemudian kekuasaan, dan juga sejarah soal pergerakan perempuan. Halo Jessica, apa kabarnya? Kabar baik, terima kasih udah ngajak ngobrol. Dan topik hari ini seru banget sih, karena kita berbicara Soeharto ya. Di balik nama Soeharto itu kan banyak lah dari kita tahu gitu, bukan cuma soal politik gitu ya, tapi juga sebagaimana negara memperlakukan warga negaranya, apalagi terutama pada perempuan. Ya, benar. Benar banget sih, setuju banget. Sebenarnya penyematan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto itu kayak yang tadi udah dibilang ya, maksudnya itu membuka lagi ingatan kita, memori kita terhadap bagaimana sih Orde Baru melihat perempuan ya, atau menempatkan perempuan dalam posisi yang seperti apa gitu. Dan kenapa kemudian penting untuk dibahas, karena ada beberapa hal yang kemudian itu tadi yang disebutin di awal, banyak mereduksi nilai-nilai progresivitas dari gerakan perempuan itu sendiri. Nah, kalau misalnya banyak tuh di timeline kayak di X atau di IG gitu ya, banyak yang bilang kan, yang banget yang bilang kayak lah, terus siapa yang ngasih gelar ke korban-korbannya gitu kan. Sedangkan pelakunya aja diberikan gelar sebagai pahlawan nasional tuh gampang banget oleh negara gitu ya, melalui Prabowo Subianto. Dan gimana sih Puantara melihat
gelar pahlawan Soeharto ini ya, maksudnya apa sih respon pertama kali yang dilihat atau apa namanya, iya apa sih respon pertama kali Puantara gitu dalam melihat berita ini ya waktu pertama kali dengar? Cukup nggak habis pikir sih, karena pemberian gelar pahlawan ini berarti negara menutup mata atas kekerasan, pembungkaman, dan kontrol terhadap tubuh perempuan. Negara itu lebih memilih kekuasaan ketimbang ingatan para korban. Iya sih bener ya. Dengan diberikan pahlawan nasional itu ya, sebenarnya negara nggak ngeliat korban sama sekali ya. Iya, dan maksudnya lupa itu kan bentuk kekuasaan juga ya, dengan negara tidak melihat korban gitu ya. Dan di era Orde Baru itu sendiri kan perempuan itu dikonstruksikan atau dijadikan warga yang ideal gitu, kayak manut, kalem, nggak banyak bertanya, nggak berisik gitu ya. Jadi kayak ada dharma wanita, PKK, terus sampai ada konsep ibu rumah tangga sejati, yang sebenarnya itu kan semua itu bukan kebetulan, dan itu semua itu adalah strategi dari negara. Oh, jadi waktu bisa dibilang ya, jadi waktu negara mengontrol apa namanya tubuh dan kekuasaan tubuh perempuan itu sebenarnya itu bagian dari fungsi moral dan juga kekuasaan ya, untuk apa namanya memetakan perempuan bahwa ya perempuan itu kalau bisa nggak ganggu stabilitas nasional kali ya, stabilitas negara gitu. Jadi ya udahlah ditaruh di apa namanya di rumah aja, sehingga negara membentuk mengkonstruksikan bagaimana caranya menjadi perempuan yang baik ya. Dia di rumah menjadi apa namanya pelayan suami yang baik, jadi itu yang dikonstruksikan oleh negara ya. Oke 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 oke. Iya benar banget, dan masih terasa gitu ya sampai sekarang. Jadi banyak perempuan itu merasa bersalah atau insecure gitu ya ketika untuk mengambil ruang-ruang publik gitu. Karena dari dulu itu perempuan udah jadi makanan sehari-hari gitu ya, didomestikan saja gitu. Yang hingga pada akhirnya itu dinormalisasikan dan ditradisikan turun menurun. Oke. Tapi gimana sih caranya caranya Puantara ya dalam hal ini apa namanya merawat ingatan itu ya, maksudnya merawat walaupun itu memang sebenarnya agak menyakitkan gitu ya, tapi maksudnya suara-suara ketertindasan itu kan sebenarnya bagian dari upaya perlawanan ya. Maksudnya bagaimana sih caranya merawat gitu ya, apalagi gelombang rezim yang ternyata semakin kesini tuh semakin diskriminatif juga gitu loh. Dan apalagi Soeharto tuh sebenarnya jelas-jelas dia adalah pelaku sejarah ya penundukan perempuan gitu. Jadi gimana caranya maksudnya gimana, ada di mana sikap Puantara dalam melihat itu? Ketika Soeharto dijadikan pahlawan, cara Puantara itu kita membuka ruang-ruang diskusi agar tidak tergantikan oleh sejarah yang baru gitu ya, dan diglorifikasi. Hmm. Jadi kalau misalnya sekarang ngelihat Soeharto dengan gelar pahlawannya itu ya, kamu ngeliat itu gimana? Apakah itu sebenarnya bentuk kelupaan kah atau mungkin pengulangan terhadap luka-luka yang lama gitu? Mungkin dua-duanya. Negara itu pengen menenangkan rasa bersalahnya dengan menulis ulang sejarah, tapi lucunya para korban itu nggak pernah dilibatkan gitu ya. Dan ketika negara membuat narasi-narasi yang heroik gitu ya, itu selalu menuliskan narasi itu laki-laki saja gitu, kayak misal bapak pembangunan, bapak ekonomi, bapak bangsa gitu ya. Padahal banyak juga di luar gitu perempuan yang jadi tulang punggung tanpa dilihat, dan bahkan mungkin negara juga tidak tahu menawarkan hal itu. Hmm. Jadi yang mau dibentuk sama negara menjadi pahlawan itu sebenarnya sifatnya juga sangat maskulin ya, kayak apa namanya bagaimana dia menjadi sosok yang kuat, tegas, produktif itu kan seakan-akan semua itu punya laki-laki gitu ya, padahal sebenarnya perempuan juga bisa gitu kan. Betul banget, jadi negara itu seperti sosok figur ayah yang nentuin moral warganya,
dan ketika dulu ayahnya otoriter, jadi kita itu diajak nostalgia pada kekuasaan yang sebenarnya nggak adil. Hmm. Ada yang di highlight ya, nostalgia pada kekuasaan, karena pada nyatanya banyak ternyata masyarakat yang bernostalgia ya terhadap kekuasaan Orde Baru, karena kan apa namanya, tertib dalam tanda kutip itu semua apa namanya, ditertibkan. Jadi semua itu seakan-akan itu hidup damai, kemudian seakan-akan kehidupan kita itu berjalan dengan baik dan nggak ada hambatan atau nggak ada kekacauan lah ya, karena ada negara di situ. Maksudnya di fungsi ABRI lewat kekuasaan Soeharto itu turun ke dalam masyarakat sipil ya, dan itu sama aja kan ketertiban dalam tanda kutip ya. Dan yang paling sering disuruh diam itu kan sebenarnya perempuan itu tadi ya, sebenarnya ya, kalau misalnya kita mau bereflektif gitu. Jadi kadang gue juga mikir kalau sebenarnya justru pahlawan yang sejati itu adalah pahlawan yang mereka tuh sebenarnya berani meskipun apa namanya, mengalami kesakitan yang luar biasa ya sebenarnya. Setuju banget. Dan ingat itu kerja kolektif, makanya Puantara itu sendiri bikin ruang-ruang diskusi yang aman kayak gini gitu ya, karena kita nggak hanya berbicara soal masa lalu, kita juga berbicara soal masa depan. Kita tidak mau sejarah itu dilupakan, dan sebagaimana sejarah yang benar itu dilupakan gitu ya, dan kita harus menulis sejarah kita. Hmm. Dan nulis ulang sejarah itu sebenarnya bukan soal gimana kita bisa menulis buku tebal ya, tapi lewat kayak bincang kayak gini ya kan, terus lewat karya-karya yang lain juga sebenarnya itu bagian dari upaya menciptakan apa namanya, sejarah yang lebih egaliter dan juga lebih berkeadilan ya. Betul, justru kadang hal yang politis itu sederhana, hanya mendengarkan sih. Oke oke. Jadi dari obrolan ini, hmm, mungkin jadi pahlawan itu hari ini bukan cuma soal gelar atau pangkat yang negara berikan gitu ya, bagaimana satu sosok subjek menjadi pahlawan nasional, tetapi bagaimana caranya juga kita mengingat begitu ya, apa yang dilupakan, apa yang kemudian dihilangkan oleh negara. Dan mungkin untuk perempuan khususnya ya, jadi pahlawan itu berarti bertahan di tengah sistem yang cukup diskriminatif, cukup apa namanya, tidak 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 adil sama sekali terhadap perempuan begitu ya, dan itu bagian dari menjadi pahlawan juga sebenarnya. Terima kasih untuk Jessic dari Puantara udah ngobrol cukup panjang lah ya di episode kali ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa mendapatkan nilai yang bermanfaat dan juga uh, penyematan gelar Soeharto untuk pahlawan nasional bisa menjadi isu yang reflektif juga, khususnya bagi gerakan perempuan dimanapun teman-teman berjuang. Dan ini adalah Suara Dalam Jeda, podcast dari Penamara ID. Tunggu episode-episode berikutnya yang pastinya akan lebih seru dan menarik lagi. Dan gue Agnes Monica selaku host pamit undur diri. Terima kasih semuanya.